Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan Rahman Rohim yang telah Allah limpahkan, kita dapat beraktivitas dengan harapan mendapat ridho darinya. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau adalah salah seorang sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berasal dari suku Ghifar yang berada di wilayah Najd, yang sekarang merupakan bagian dari Arab Saudi. Abu Dzar masuk Islam pada tahap awal dakwah Nabi Muhammad dan menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Abu Dzar dikenal karena gaya hidupnya yang sederhana dan pengabdiannya yang kuat terhadap ajaran Islam. Beliau juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis, dan sering mencari pengetahuan lebih lanjut tentang agama Islam. Salah satu ciri khas Abu Dzar Al-Ghifari adalah sikapnya yang tegas dan tidak takut dalam menyampaikan pesan Islam, bahkan di hadapan kesulitan dan penindasan. Beliau seringkali menentang ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa pada masanya. Abu Dzar juga memperjuangkan kesetaraan sosial dan keadilan ekonomi. Selama masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Abu Dzar mengkritik kesenjangan kekayaan yang semakin membesar di kalangan umat muslim dan gaya hidup mewah beberapa sahabat. Beliau menuntut kembali kepada kesederhanaan dan prinsip-prinsip egaliter dalam Islam. Kritiknya terhadap pemerintahan Utsman menyebabkan Abu Dzar diasingkan ke daerah Ar-Robado di Yordania. Abu Dzar Al-Ghifari wafat saat dalam pengasingan pada tahun 32 Hijriah atau 652 Masehi di Ar-Robado. Sebagai seorang sahabat setia Nabi Muhammad SAW, komitmen Abu Dzar Al-Ghifari yang teguh terhadap keadilan dan kesetaraan, sudah tentu dari perjalanan hidupnya terkandung filosofi-filosofi yang sangat baik yang dapat menginspirasi umat muslim di seluruh dunia. Berikut, filosofi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, Jundub bin Junadah bin Sakan bin Sufyan bin Ubaid bin Waqiyah bin Haram bin Ghifar bin Malil bin Damr bin Bakar bin Abdi Manat bin Kinanah, atau yang lebih dikenal dengan nama kunyahnya yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar radhiyallahu anhu berasal dari kabilah Ghifar, sebuah kabilah yang terletak antara Mekah dan Madinah. Suku Ghifar ini adalah salah satu kabilah Arab yang tinggal di wilayah Najd, yang sekarang termasuk wilayah Saudi Arabia. Mereka adalah salah satu suku yang sudah ada sebelum datangnya ajaran Islam. Suku Ghifar terkenal karena hidup nomaden sebagai penggembala. Mereka menjelajahi gurun-gurun di wilayah Najd dalam pencarian pakan dan air untuk hewan ternak mereka. Selama zaman jahiliyah, suku Ghifar dikenal sebagai suku yang kuat dan terlibat dalam konflik dengan suku-suku yang lain. Mereka juga terlibat dalam kegiatan perampokan dan perdagangan jalanan. Sebelum masuk Islam, Abu Dzar Al-Ghifari hidup dalam masa jahiliyah atau zaman kebodohan di Arab, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW dan penyebaran agama Islam. Pada masa itu, masyarakat Arab umumnya terlibat dalam praktik-praktik keagamaan yang beragam, termasuk penyembahan berhala, praktik-praktik animisme, dan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks jahiliyah, Abu Dzar seperti kebanyakan masyarakat Arab pada saat itu, terlibat dalam praktik-praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun, beliau memiliki keinginan dan kerinduan untuk menemukan kebenaran dan hidayah yang lebih baik. Ketika Abu Dzar menetap dekat Mekah, beliau mendengar kabar tentang kehadiran Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam dan Abu Dzar pun cepat meresponnya kemudian segera menemui Rasulullah. Melihat ajaran Rasulullah yang sejalan dengan cara berpikirnya selama ini, akhirnya beliau pun memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, tanpa ragu-ragu Abu Dzar memproklamirkan keislamannya di depan Ka'bah, saat semua orang masih merahasiakan karena khawatir dengan akibatnya. Pernyataan Abu Dzar ini menimbulkan amarah warga Mekah, lantas beliau dipukuli sampai hampir terbunuh bila Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah tidak melerai dan mengingatkan warga Mekah, bahwa Abu Dzar adalah warga Ghifar yang akan menuntut balas jika mereka membunuhnya. Sejak saat itu, Abu Dzar Al-Ghifari banyak menghabiskan hari-harinya untuk mencapai kejayaan Islam. Sebagai seorang Muslim, Abu Dzar aktif dalam menyebarkan ajaran Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, tugas pertama yang diembankan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar adalah mengajarkan Islam. Beliau menjadi duta dakwah dan berperan penting dalam mengajarkan prinsip-prinsip Islam kepada masyarakat.
Bukan hanya kepada keluarganya saja, namun Abu Dzar juga mengajarkan Islam kepada anggota suku Ghifar yang suka merampok, hingga hampir seluruhnya memeluk Islam. Bahkan Abu Dzar memberikan nasihat serta membantu menyebarkan pesan-pesan Islam kepada orang-orang di berbagai wilayah. Dari beberapa anggota suku Ghifar yang memeluk Islam, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari, menjadi sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam di kalangan suku mereka. Abu Dzar meninggalkan praktik-praktik jahiliyah dan mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada agama Islam. Perubahan hidup Abu Dzar setelah masuk Islam menjadi contoh nyata tentang bagaimana Islam dapat mengubah seseorang dari kehidupan jahiliyah yang terjebak dalam kebodohan dan kesesatan menuju hidup yang didasarkan pada iman, kebenaran, dan ketundukan kepada Allah. Abu Dzar Al-Ghifari termasuk salah satu orang dekat dan setia Rasulullah, sehingga beliau sering menghabiskan waktu bersama Nabi dan mendampinginya dalam berbagai peristiwa penting. Begitu pula dalam mempertahankan Islam dan melawan musuh-musuh Islam, beliau selalu ikut serta dalam pertempuran dan peperangan bersama Rasulullah. Abu Dzar di medan perang, terkenal di kalangan sahabat lainnya dengan keberanian dan keteguhannya yang kuat. Abu Dzar Al-Ghifari dikenal juga dengan keberaniannya dalam mengkritik ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang terjadi di kalangan penguasa atau para sahabat yang kaya. Beliau menolak kemewahan duniawi dan hidup dengan sederhana, mengutamakan ibadah dan kepatuhan kepada Allah. Beliau lebih mendukung prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam, dan dengan tegas menentang keras kemewahan dan ketimpangan ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, Abu Dzar menjadi contoh hidup sederhana dan soleh dalam mempraktikkan ajaran Islam. Pendirian Abu Dzar yang menentang keras segala bentuk penumpukan harta, beliau sampaikan juga kepada para sahabat. Namun, tidak semua menyukai tindakannya itu. Di masa kepemimpinan Khalifah Utsman, beliau mendapat kecaman dari kaum Quraisy, termasuk salah satu tokohnya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah yang kala itu menjadi gubernur Syria, mengatur perdebatan antara Abu Dzar dengan para ahli tentang sikap hidupnya. Dengan tujuan agar Abu Dzar membolehkan umat menumpuk kekayaannya. Namun, usaha itu tak menggoyahkan keteguhan pandangannya. Karena jengkel, kemudian Muawiyah melaporkannya kepada Khalifah Utsman. Lantas Khalifah segera memanggil Abu Dzar, dan pada saat memenuhi panggilan Khalifah, Abu Dzar mendapat sambutan hangat di Madinah. Dan ketika berada di kota Madinah, beliau merasa tidak nyaman karena orang-orang kaya di kota itu pun tidak menyukai seruannya untuk tidak menumpuk kekayaan. Di akhir diskusi, Abu Dzar berkata, "Aku tidak butuh dengan dunia kalian ini." Abu Dzar pun meminta dengan hormat kepada Khalifah Utsman untuk mengasingkan diri di Robzah, sebuah kampung kecil di jalur pinggiran Madinah. Kemudian Khalifah Utsman mengizinkannya. Dan saat tinggal di Robzah, Abu Dzar Al-Ghifari wafat pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 34 Hijriah. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, Abu Dzar Al-Ghifari sangat berpegang teguh pada kebenaran dan kesetiaan. Beliau menganggap kebenaran sebagai pijakan yang tidak dapat dikompromikan dalam hidupnya. Beliau meyakini bahwa hanya dengan memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, baik dalam kata-kata maupun tindakan, seseorang dapat mencapai tujuan yang mulia. Abu Dzar menunjukkan kesetiaannya pada ajaran Islam dan Rasulullah dengan menjadi sahabat yang setia. Beliau mentaati dan mengikuti ajaran Islam dengan sepenuh hati, tanpa keraguan. Kesetiaannya ini mencerminkan keyakinannya bahwa Islam adalah jalan yang benar dan bahwa kebenaran yang terkandung dalam ajaran tersebut harus dipegang teguh. Dengan integritasnya yang tinggi dan komitmen yang kuat dalam menjalani kehidupan, beliau percaya bahwa dengan memegang teguh kebenaran dan setia pada nilai-nilai yang benar, seseorang dapat hidup dengan penuh arti dan memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Dalam praktiknya, Abu Dzar menunjukkan kesetiaan dan kebenaran dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad, menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan menghadapi tantangan atau rintangan dengan keteguhan iman. Kekuatan filosofinya ini membantu Abu Dzar menghadapi berbagai cobaan dan ujian dalam hidupnya, dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan meneguhkan kebenaran dan kesetiaan sebagai prinsip utama dalam hidupnya, Abu Dzar Al-Ghifari memberikan inspirasi bagi kita untuk hidup dengan integritas, konsistensi, dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, pada kehidupannya Abu Dzar Al-Ghifari sangat menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan dan menentang segala bentuk ketidakadilan.
Beliau percaya bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan ketidakadilan merugikan integritas moral dan sosial masyarakat. Di sini beliau menekankan perlunya memerangi segala bentuk penindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan dalam hubungan manusia dengan manusia. Abu Dzar berjuang penuh untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi yang adil dalam masyarakat. Beliau mengadvokasi pembagian yang merata dan keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Beliau menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memberikan akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keadilan hukum bagi semua individu. Abu Dzar mengajarkan pentingnya bertindak adil dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tanpa memandang suku, ras, agama, atau status sosial. Beliau menekankan pentingnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan etika dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Dan Abu Dzar aktif dalam perjuangan melawan segala bentuk penindasan dan kezaliman. Beliau tidak hanya memberikan suara kepada yang tertindas, tetapi juga berusaha untuk mengubah sistem dan struktur yang tidak adil. Yang mana, beliau menekankan perlunya berjuang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana hak asasi manusia dihormati dan perlakuan yang adil diberikan kepada semua individu. Dengan menekankan keadilan dan keseimbangan, Abu Dzar Al-Ghifari menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dan moral. Di sini beliau mengajarkan kita untuk bertindak dengan adil, melawan segala bentuk ketidakadilan, dan berjuang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Dengan memperjuangkan keadilan, kita dapat membangun lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu diberikan hak dan perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi. Ikhwan Halakoh yang dirahmati Allah, Abu Dzar Al-Ghifari menolak kehidupan yang penuh dengan kemewahan dunia dan memilih hidup dengan sederhana. Beliau menolak godaan dan kecenderungan terhadap kehidupan yang penuh dengan kemewahan duniawi. Menyadari bahwa harta benda dan kenikmatan materi tidak membawa kebahagiaan yang hakiki. Tapi sebaliknya, Abu Dzar percaya bahwa mencari kekayaan materi yang berlebihan hanya akan menyebabkan keraguan dan kegelisahan dalam hati. Dalam kehidupannya, Abu Dzar mengajarkan pentingnya mengendalikan nafsu duniawi dan tidak terjebak dalam keinginan yang tidak terbatas. Beliau menghindari keserakahan dan keinginan yang berlebihan terhadap harta, status, atau kekuasaan. Di sini beliau menekankan perlunya memperoleh keseimbangan dalam mengelola dan menggunakan sumber daya dengan bijaksana. Abu Dzar meyakini bahwa dengan hidup sederhana dan menjauhi keinginan duniawi yang berlebihan, seseorang dapat mencapai kedamaian dan ketenangan dalam hidup. Dengan mengurangi keinginan duniawi, beliau dapat membebaskan diri dari keterikatan dan perjuangan yang tak ada habisnya untuk memperoleh kekayaan materi. Kesederhanaannya membawa kedamaian batin dan mengarahkan fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti hubungan spiritual dengan Allah dan kehidupan akhirat. Untuk memperoleh kedekatan dengan Allah dan menjadi hambanya yang soleh, Abu Dzar menjadikan kesederhanaan sebagai sebuah jalan. Beliau percaya bahwa kehidupan sederhana memungkinkan seseorang untuk lebih fokus pada ibadah, menjalankan perintah Allah dengan baik, dan berbuat kebajikan bagi sesama. Bagi Abu Dzar, kesederhanaan bukanlah tujuan akhir, akan tetapi sebuah sarana untuk mencapai keberkahan dan keberuntungan yang sejati. Dengan hidup sederhana dan menolak kemewahan dunia, Abu Dzar Al-Ghifari menunjukkan contoh nyata tentang bagaimana hidup dalam kesederhanaan dapat membawa kedamaian, kebahagiaan, dan mendekatkan diri dengan Allah. Beliau mengajarkan kita untuk memprioritaskan nilai-nilai spiritual dan etika dalam hidup, serta untuk menghindari godaan dunia yang sementara dan fana. Ikhwan Halakoh yang dirahmati Allah, Abu Dzar Al-Ghifari merupakan sosok yang teguh pada prinsip-prinsipnya. Beliau tidak terpengaruh oleh tekanan atau godaan yang bertentangan dengan kebenaran. Abu Dzar memiliki keyakinan yang kuat dalam ajaran Islam dan nilai-nilai kebenaran. Beliau memahami betul prinsip-prinsip Islam dengan mendalam dan meyakini bahwa ajaran tersebut merupakan jalan yang benar. Keyakinan yang kuat ini memberikan dasar yang kokoh baginya dalam menghadapi rintangan dan cobaan dalam hidup. Abu Dzar tidak mudah terpengaruh oleh tekanan atau godaan yang bertentangan dengan kebenaran. Beliau menekankan pentingnya memiliki integritas moral yang tinggi dan keberanian untuk mempertahankan keyakinan dalam menghadapi tantangan. Abu Dzar selalu mempraktikkan prinsip-prinsip yang diyakininya dengan konsistensi dalam tindakan.
Kehidupannya disesuaikan dengan nilai-nilai yang diyakininya dan tidak mengorbankan prinsip-prinsip tersebut demi kepentingan pribadi atau tekanan dari luar. Dalam menunjukkan dedikasinya, Abu Dzar selalu mempertahankan integritasnya dan tidak mengorbankan kebenaran. Abu Dzar menghadapi berbagai rintangan dan cobaan dalam hidupnya dengan keteguhan iman yang luar biasa. Beliau tidak goyah dalam menghadapi tantangan dan menjaga prinsip-prinsipnya meskipun dihadapkan pada kesulitan atau ancaman. Keteguhan iman ini memberikan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi segala situasi yang sulit. Dengan keteguhan dalam berprinsip, Abu Dzar Al-Ghifari menunjukkan teladan yang kuat dalam mempertahankan kebenaran dan integritas moral. Abu Dzar mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan yang kuat, mempertahankan prinsip-prinsip yang benar, dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau godaan yang bertentangan dengan kebenaran. Keteguhan dalam berprinsip memungkinkan kita untuk hidup dengan integritas dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, salah satu aspek penting dalam filosofi Abu Dzar Al-Ghifari adalah, beliau merupakan sosok yang sangat peduli dan bersemangat dalam melayani umat muslim. Abu Dzar memiliki rasa keprihatinan yang mendalam terhadap kesejahteraan umat muslim. Beliau selalu melihat kebutuhan dan penderitaan orang-orang di sekitarnya, dan berusaha untuk memberikan manfaat dan bantuan sesuai dengan kemampuannya. Beliau menekankan pentingnya memiliki sikap empati dan kepedulian terhadap kondisi umat serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abu Dzar menganggap pelayanan kepada umat sebagai wujud nyata dari kebaikan. Beliau menyadari bahwa melalui pelayanan, kita dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan membantu mereka dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Beliau mengajarkan pentingnya bersikap welas asih, murah hati, dan siap sedia membantu sesama. Dalam menyebarluaskan ajaran Islam, Abu Dzar juga terlibat di dalamnya dan selalu membantu umat dalam memahami prinsip-prinsip agama. Beliau menggunakan pengetahuannya dan keahliannya dalam memberikan nasihat, memberikan pengajaran, serta menyebarkan pesan-pesan Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Di sini beliau menekankan pentingnya berkontribusi dalam penyebaran ajaran agama dan membantu orang-orang dalam memperoleh pemahaman yang benar. Kemudian Abu Dzar juga selalu memberikan bantuan materi dan memberikan dukungan emosional dan pembinaan spiritual kepada umat muslim. Beliau siap mendengarkan keluh kesah, memberikan nasihat yang bijaksana, dan memotivasi umat untuk menjalankan ajaran Islam dengan baik. Beliau menekankan pentingnya memberikan dukungan holistik kepada umat, baik dalam aspek fisik maupun spiritual. Dengan pengabdiannya kepada umat, Abu Dzar Al-Ghifari menunjukkan rasa cinta dan tanggung jawabnya terhadap umat muslim. Beliau mengajarkan kita untuk memiliki sikap melayani kepedulian dan empati terhadap sesama manusia. Dengan melayani umat, kita dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang lain, dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, filosofi Abu Dzar Al-Ghifari mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendasar, seperti kebenaran, keadilan, kesederhanaan, keteguhan, dan pengabdian. Semoga apa saja yang terkandung pada filosofi kehidupan Abu Dzar Al-Ghifari dapat menginspirasi kita untuk hidup dengan integritas, berjuang untuk keadilan, dan melayani umat serta memprioritaskan kehidupan yang sederhana. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, cukup sekian video kali ini, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.